Selamat datang di channel Noob Master 02. Semoga kalian baik-baik saja. Kebutuhan akan komunikasi memang sangat dibutuhkan manusia, apalagi di zaman sekarang. Teknologi sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi. Adapun jaringan semakin berkembang sampai ke jaringan 5G. Suatu teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Penasaran apa aja? Yuk simak video berikut. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video dari Noob Master 02. Untuk informasi, Noob Master upload seminggu sekali. Manfaat jaringan 5G dengan resolusi tinggi dan bentuk bandwidth yang besar dan bidirectional, jaringan 5G bisa mengumpulkan semua jaringan pada satu platform. Selain itu, lebih efektif dan efisien. 5G juga bisa memfasilitasi alat pengawasan pelanggan untuk tindakan yang cepat. 5G juga dapat memberikan data penyiaran yang besar dalam gigabit yang akan mendukung lebih dari 60.000 sambungan. 5G juga mudah dikelola dengan generasi sebelumnya. Teknologi suara untuk mendukung layanan heterogen, termasuk jaringan pribadi, mungkin untuk menyediakan seragam tanpa gangguan dan konektivitas yang konsisten di seluruh dunia. Layanan paralel multiple seperti kamu dapat mengetahui cuaca dan lokasi saat berbicara dengan orang lain. Kamu dapat mengontrol PC lewat smartphone. Proses belajar mengajar akan lebih mudah. Murid yang berada di belahan bumi lain dapat mengikuti pelajaran. Pengobatan akan menjadi lebih mudah dan hemat. Dokter juga dapat mengobati pasien yang berada di tempat terpencil di dunia. Monitoring akan lebih mudah. Organisasi pemerintah dapat memonitor setiap bagian dari dunia, memungkinkan untuk mengurangi tingkat kejahatan, memvisualisasikan alam semesta, galaksi, dan planet-planet akan menjadi mungkin. Memungkinkan untuk menemukan dan mencari orang yang hilang, memungkinkan mendeteksi bencana alam, termasuk tsunami, gempa bumi, dan lain-lain dengan lebih cepat. Udah nggak sabar nih guys kalau 5G udah di Indonesia. Tapi guys, 5G pun memiliki dampak buruk loh. Dampak dari adanya jaringan 5G. Jadi gini guys, dalam spektrum elektromagnetik ada porsi dari radio wave dan microwave. Bukan microwave yang ini loh guys, disebut sebagai radio RF, radio frekuensi. Pada porsi dari spektrum ini, semakin tinggi frekuensinya, artinya semakin pendek panjang gelombangnya, semakin berbahaya bagi organisme hidup. Frekuensi mulai dari 30 Hz hingga 1 GHz termasuk dalam radio wave. Di atas 1 GHz hingga 300 GHz adalah microwave. Pada tahun 2011, International Agency for Research on Cancer (IARC), Badan Kesehatan di bawah WHO, radio RF sebagai possibly carcinogenic atau penyebab kanker. Teknologi 2G, 3G, dan 4G menggunakan frekuensi antara 1 GHz hingga 5 GHz. Teknologi 5G menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu antara 24 GHz hingga 90 GHz. Sebagai gambaran, over microwave menggunakan frekuensi 2,45 GHz. Senjata militer milik Angkatan Darat Amerika Serikat, microwave crowd control, dapat membuat panas kulit manusia dari jarak jauh dan menggunakan frekuensi 95 GHz. Ngeri nggak sih guys? Nah, yang membuat semakin ngeri lagi nih guys, karena gelombangnya pendek, penyebaran stasiun kecil memancar 5G akan jauh lebih banyak daripada teknologi 4G, khususnya di daerah padat penduduk, bahkan bisa setiap 2-8 rumah per satu tower. Guna mendapat penerimaan sinyal yang baik. Adapun sebuah rumor pengetesan 5G di Belanda banyak menewaskan ratusan burung yang sedang terbang. Fisikawan ternama dan mantan spesialis militer Inggris dalam electronic warfare, Dr. Barry Tower, mengatakan bahwa ilmuwan terkemuka dari 40 negara menentang peluncuran 5G. Mereka telah melakukan ratusan penelitian dan makalah yang menunjukkan efek negatif dari radio RF dan bahaya dari frekuensi yang digunakan dalam teknologi 5G. Jadi, hasil penelitian sejauh ini, beberapa dampak serius dan tereksposnya manusia terhadap gelombang 5G antara lain adalah pemutusan rantai DNA, untai tunggal, dan untai ganda yang mengarah pada kanker ginjal, kerusakan oksidatif yang menyebabkan kerusakan jaringan dan penuaan dini. Kalian nggak pengen kan guys tua lebih cepat? Gangguan metabolisme sel, bocoran darah dalam otak, pengurangan melatonin menyebabkan insomnia dan meningkatnya resiko kanker.
gangguan metabolisme glukosa otak. Tubuh menghasilkan protein stres, mengubah ke berbagai penyakit. Bahaya juga ya guys. Gimana menurut kalian? Apa tetap mau ada jaringan 5G? Kesimpulan, jaringan 5G memang menyediakan hal yang lebih efektif dan efisien, namun berdampak buruk bagi kesehatan manusia itu sendiri. Maka dari itu, teknologi jaringan 4G masih dikaji. Bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu agar kalian gak update akan teknologi.